Sobat KP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hari ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kisi-kisi TWK seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi masuk anggota TNI Polri TA 2022. Kisi-kisi TWK atau tes wawasan kebangsaan ini berdasarkan pada Permenpan RB nomor 27 2021 yang merupakan kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan oleh Permenpan RB. Dalam video ini juga saya akan menyertakan tips untuk meraih nilai sempurna pada TWK, SKD sekolah kedinasan maupun pada seleksi masuk TNI Polri dengan metode pembelajaran hipnoterapi dan Suggestopedia. You can get magic of Suggestopedia and hypnotherapy learning method. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Kisi-kisi tes wawasan kebangsaan atau TWK tertuang di dalam Permenpan RB nomor 27 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dan bagi rekan-rekan yang ingin membaca secara lengkap Permenpan RB nomor 27 2021, silakan kalian bisa download di link yang saya sediakan di deskripsi. Oke rekan-rekan, ada satu hal lain lagi yang perlu kita ketahui dari Permenpan RB selain kisi-kisinya ya, yaitu tujuan pengadaan PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil atau PNS ini tertuang pada pasal 2 Permenpan RB nomor 27 2021. Yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh PNS atau pegawai negeri sipil yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, bertujuan untuk memperoleh PNS yang mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh PNS yang memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bertujuan untuk memperoleh PNS yang memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Oleh karena itu, diselenggarakan seleksi. Nah, untuk mendapatkan ini semuanya, ya, masing-masing ada tesnya. Misalnya, untuk mendapatkan PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, maka diselenggarakan tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian, yang kedua, untuk memperoleh PNS yang mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, maka diseleksilah peserta dengan menggunakan tes wawasan kebangsaan. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan PNS yang memiliki intelijensia yang tinggi, diselenggarakanlah tes atau disaringlah melalui tes intelijensia umum. Kemudian yang keempat ini, kalau untuk PNS atau CPNS ya, ini melalui SKB. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang mau masuk sekolah kedinasan, itu tidak ada. Karena apa? Karena di sekolah kedinasan lah nanti Anda akan dididik dan dilatih dengan keterampilan dan keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, dalam video kali ini saya hanya akan fokus pada tes wawasan kebangsaan. Ya, dalam video kali ini saya hanya akan fokus pada tes wawasan kebangsaan yang diberikan kepada calon praja ataupun taruna sekolah kedinasan maupun tes wawasan kebangsaan yang diberikan untuk seleksi masuk anggota TNI maupun Polri. Berikut ini adalah kisi-kisi TWK Sekolah Kedinasan 2021, termasuk diantaranya adalah TWK untuk seleksi masuk anggota TNI dan Polri. Jadi tujuan dari tes wawasan kebangsaan adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan Anda di dalam mengimplementasikan nilai-nilai berikut. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, bela negara. Yang keempat, pilar negara. Dan yang terakhir, kelima, bahasa Indonesia.
Masing-masing topik ini memiliki tujuan. Oke, jadi topik nasionalisme bertujuan untuk menilai apakah Anda memiliki kemampuan untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional atau tidak. Ya, oke. Kemudian yang kedua, integritas itu bertujuan untuk mengukur apakah Anda termasuk orang yang mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional atau tidak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bela negara. Topik-topik tentang bela negara itu bertujuan untuk mengukur kemampuan Anda khususnya di dalam berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, pilar negara itu bertujuan untuk mengukur apakah Anda atau peserta seleksi memiliki kemampuan untuk membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk juga prinsip tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, bahasa Indonesia bertujuan untuk mengukur apakah Anda memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika menjalankan tugas dan pekerjaan dalam kerangka persatuan Republik Indonesia atau tidak. Oke, jelas ya rekan-rekan? Ya. Sebelum saya membahas atau memberikan contoh dan membahas satu persatu, kita lihat format seleksi kemampuan dasar atau SKD pada sekolah kedinasan dulu ya. Oke. Materi SKD itu terdiri dari 110 soal, durasi tesnya 100 menit, dan alokasi waktu setiap soalnya itu adalah 54,5 detik. Sementara pada subtes TWK Anda memiliki 30 soal, atau Anda akan mendapatkan 30 soal yang passing grade-nya adalah 65, artinya 13 soal benar. Karena satu soal benar nilainya 5. Kemudian maksud saya satu jawaban benar nilainya 5. Nilai maksimalnya 150. Menurut pengamatan saya, rata-rata itu peserta seleksi masuk sekolah kedinasan maupun TNI Polri selalu gagal untuk mencapai, banyak yang gagal maksud saya untuk mencapai 65. Kalaupun ada yang lebih-lebih itu sedikit, tidak banyak. Artinya apa? Padahal nilai maksimalnya 150. Harusnya bisa dong rekan-rekan mendapatkan nilai minimal 100 atau 120. Oke, ya. Syukur-syukur bisa mencapai 150. Dalam video ini saya hanya akan bahas tentang subtes TWK saja ya. Jadi, subtes tes wawasan kebangsaan atau TWK itu soalnya 30 soal, passing grade-nya 65, nilai maksimalnya 150. Menurut rekan-rekan, berapa nilai yang sudah bisa Anda dapatkan untuk TWK? TWK itu memang luas materinya ya. Dari pilar negara saja ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, ada NKRI, dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sendiri itu sangat-sangat luas, terutama di dalam implementasi kehidupan sehari-hari, apalagi bentuk soalnya adalah HOTS ya, atau High Order Thinking Skill. Namun rekan-rekan jangan khawatir, karena apa? Karena banyak soal juga yang maksudnya tipe soalnya selain HOTS ada juga yang LOTS, yang Low Order Thinking Skill, yang sifatnya pengetahuan. Oke, jadi mari kita ingat lagi tadi materi tes wawasan kebangsaan itu apa saja. Yang pertama adalah nasionalisme. Oke, yang kedua integritas. Nasionalisme itu adalah kecintaan kita, atau isme itu adalah paham ya, paham untuk mencintai negaranya, itu nasionalisme. Nasionalisme, maaf ini salah ya tulisannya. Oke, kemudian integritas itu adalah kesesuaian antara nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya
dengan ucapan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, bela negara. Bagaimana sikap kita di dalam membela negara. Dan ini ada dasar hukumnya. Ketika pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan dasar hukum, ya, misalnya pasal berapa tentang bela negara, ya, itu contoh soal LOTS atau Law Order Thinking Skill karena kita hanya mengingat saja. Oke. Selain bela negara, ada bela negara, ini yang paling banyak ya materinya. Kemudian yang satu lagi adalah bahasa Indonesia, ini juga lumayan banyak. Tidak banyak materinya, kenapa? Karena sebetulnya banyak, tapi yang sering muncul adalah tentang bagaimana kita mengambil pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah tentang ide pokok, kalimat utama, ya, oke, kemudian kata baku dan lain sebagainya. Oke. Jadi rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke contoh soal dari masing-masing topik TWK ini dengan dua contoh soal masing-masing ya. Satu contoh LOTS atau Low Order Thinking Skill atau yang sifatnya mengingat pengetahuan. Yang kedua adalah HOTS atau High Order Thinking Skill yang sifatnya adalah implementasi. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Oke, ini soal nasionalisme ya, tipenya LOTS atau Low Order Thinking Skill atau mengingat ya. Kita lihat ya. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada tanggal ini di tahun 1908 berdiri apa? Kalian tahu ya, berdiri organisasi Budi Utomo. Namun, kita harus mengingat tujuannya. Nah, ini bentuk soal LOTS karena kita harus mengingat ya. Oke. Jadi, menurut rekan-rekan, apakah organisasi Budi Utomo itu bertujuan untuk melawan penjajahan Belanda? Tidak ya, kata melawan ini seolah-olah fisik ya. Oke, tidak, kurang tepat. B. Apakah organisasi Budi Utomo merupakan simbol kebangkitan negara Indonesia? Simbol kebangkitan negara Indonesia, apakah 1908 sudah ada negara Indonesia? Belum, berarti salah ya. Oke, karena negara Indonesia itu berdiri pada tahun 1945. Kalau ini dinyatakan sebagai simbol kebangkitan negara-negara Indonesia, kurang tepat. Oke, apakah organisasi Budi Utomo yang merupakan titik awal lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme Indonesia? Iya, menurut saya jawaban yang tepat adalah Charlie. Begitu rekan-rekan ya. Berikutnya nggak usah kita baca. Oke, ini LOTS atau Low Order Thinking Skill yang sifatnya pertanyaan tentang pengetahuan atau mengingat. Belum pada tahap implementasi atau evaluasi atau penerapan. Oke, berikutnya soal nomor 2. Nasionalisme. Ya. Di penghujung akhir tahun 2021, Timnas Sepak Bola Indonesia berlaga di Piala AFF Suzuki Cup 2020 di Singapura. Timnas Indonesia banyak diremehkan oleh para pesaing karena bermaterikan skuad muda. Skuad muda maksud saya. Namun dalam perjalanannya, skuad Garuda Muda berhasil menaklukkan Timnas Singapura yang lebih diunggulkan di babak semifinal dengan kemenangan yang sangat dramatis. Kemenangan tersebut disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat penggemar sepak bola tanah air. Berikut ini merupakan sikap nasionalisme penggemar sepak bola Indonesia, kecuali ya, menurut rekan-rekan, kita sebagai penggemar sepak bola, misalnya, nasionalisme kita bisa muncul di mana? Oke, ya, kita lihat, apakah merasa senang dan bangga karena Timnas Indonesia berhasil menang itu menjadi bentuk dari sikap nasionalisme menurut rekan-rekan? Iya. Jadi di sini pertanyaan adalah, berikut ini merupakan sikap nasionalisme penggemar sepak bola Indonesia, kecuali, berarti ada satu yang bukan ya. Jadi menurut saya satu ya. 2, B, selalu mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kinerja Timnas. Ya, menurut saya betul. C, merasa kecewa ketika Timnas kalah tetapi tetap mendukung. Ya, betul dong, kecewa dong kita kalah, tapi kita tetap mendukung karena kita punya rasa cinta tadi ya. Oke. Merasa kecewa dan marah ketika Timnas kalah. Apakah ini benar? Menurut saya kurang tepat ya. Oke. Kalau misalnya Timnas kita kalah, ya nggak usah marah-marah. Ya, oke. Jawaban yang tepat adalah delta. Itu tadi contoh soal nasionalisme tipe HOTS.
Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video kami ya, karena video-video kami adalah soal-soal yang terbaru. Dan kalian harus ingat, BKN itu memiliki tim pembuat soal yang memang kerjaan setiap hari-harinya adalah membuat soal. Jadi soalnya pasti akan sangat berbeda jauh dengan soal-soal tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu, khususnya yang berhubungan dengan TWK dan TKP. Oke. Mungkin topiknya sama, integritas, nasionalisme, ya. Bukan mungkin, sorry. Topiknya pasti sama, integritas, nasionalisme, kemudian apalagi tadi, NKRI, ya. Maksudnya pilar negara, tapi konteksnya sangat berbeda jauh. Jadi rekan-rekan kalau bisa tontonlah video-video yang terbaru, ya. Carilah di YouTube video-video yang terbaru, topik-topiknya yang terbaru, yang sesuai dengan kondisi atau situasi terkini gitu. Oke, jadi Anda tidak perlu mencoba untuk mengabstrasikan lagi ke hal-hal yang baru dari yang lama. Oke, berikutnya yang ketiga ini tentang integritas LOTS atau low order thinking skill. Sifatnya Anda mengingat kesesuaian antara nilai-nilai kebenaran dengan ucapan dan tindakan seseorang sering disebut integritas. Dalam implementasinya, integritas memiliki 3 dimensi, yaitu, ini harus mengingat, kita harus tahu apa saja yang termasuk 3 dimensi integritas. Menurut rekan-rekan, apakah kejujuran, kecerdasan, dan konsistensi? Ya, kecerdasan tidak termasuk di dalam dimensi ya, oke. Tapi ada kejujuran, ada konsistensi. Oke. Kecerdasan, keberanian, dan kecerdasan tidak termasuk. Jadi A dan B salah. C, keadilan juga tidak termasuk di dalam kejujuran. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah kejujuran, keberanian, dan konsistensi. Itu 3 dimensi integritas. Integritas itu artinya apa? Jujur. Oke. Kemudian ada dimensi berani, artinya berani mencapai kejujuran. Ada dimensi konsistensi, artinya terus-menerus. Bukan hanya hari ini jujur, besok tidak jujur. Oke, itu tidak berintegritas. Kalau seseorang yang berintegritas, dia selalu konsisten kejujurannya. Begitu ya, oke. Selalu konsisten kejujurannya. Selalu terus-menerus jujur. Ya, oke. Begitu maksud dari dimensi konsistensi. Kalau hari ini jujur, hari besok tidak jujur, itu berarti tidak konsisten, belum berintegritas. Oke, itu tadi contoh tentang integritas model soal LOTS, low order thinking skill. Kemudian soal berikutnya, integritas HOTS. Pada suatu ketika, hampir dari separuh pegawai di kantor Anda, termasuk para pimpinan, tidak berada di kantor selama beberapa hari karena sedang mengadakan agenda rapat di luar kota. Selama ketidakadaan pimpinan kantor, ada beberapa rekan kerja yang datang terlambat dan pulang lebih cepat dari ketentuan yang berlaku. Menurut Anda, sikap yang tepat adalah, menurut Anda, apa? A, B, C, D, atau E? Di sini sikap yang tepat adalah Charlie. Saya akan dengan halus mengingatkan rekan kerja yang menyalahi aturan. Oke, kalau saya mengingatkan rekan kerja yang menyalahi aturan, berani, ya, berani itu tidak harus kasar. Berani itu bisa dengan cara halus. Ini tadi ada dimensi apa? Keberanian ya. Berani mengingatkan dengan halus, oke. Dan kalau saya mengingatkan berarti saya tidak melakukan dong. Artinya saya tidak melakukan atau tidak menyalahi aturan dong, gitu ya, oke. Jadi ada kejujuran. Konsistensinya apa? Tidak ada pimpinan di kantor, saya harus bekerja mengikuti aturan. Itu yang dimaksud dengan integritas. Jelas ya rekan-rekan? Oke, berikutnya tentang bela negara, tipe LOTS atau mengingat. Ya, mengingat ya, oke. Ada soal kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan kemampuan, keuletan, dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri disebut apa rekan-rekan?
Iya, ini disebut ketahanan nasional. Beda ya antara ketahanan nasional dan pertahanan nasional dan wawasan Nusantara. Rekan-rekan bisa cek lagi. Oke, ya, ini tipe soal LOTS karena hanya mengingat tentang definisi. Tipe HOTS-nya Anda menganalisa. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi bela negara adalah A. Seorang guru atau pengajar melaksanakan tugas mengajarnya dengan penuh hikmat. Hikmat itu dedikasi ya. Jadi, kalau seseorang melakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi, itu berarti ikhlas tulus ya. Oke. Ya, menurut Anda, apakah ini termasuk implementasi bela negara sesuai dengan profesi? Ya, menurut saya, oke. Seorang mahasiswa belajar dengan rajin dan giat agar kelak dapat berbakti kepada bangsa dan negara, sudah pasti. Seorang petani merawat tanaman padanya agar memperoleh hasil panen yang baik, oke, ya. Yang tidak mana? Yang tidak adalah Eko, seorang calon taruna praja sekolah kedinasan seorang calon taruna atau praja sekolah kedinasan yang menggunakan segala cara untuk dapat lolos seleksi. Kata yang kurang tepat di sini apa? Menggunakan segala cara. Ya, oke. Jadi kata inilah yang menjadikan pilihan E ini kurang tepat. Oke, setuju ya rekan-rekan? Berikutnya tentang soal tentang pilar negara. Oke, LOTS. Akhir-akhir ini ada cukup banyak orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan pembuatan konten YouTube mereka yang pada dasarnya bermotifkan uang atau monetasi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang menghujat, menghina, dan menista agama yang Anda anut. Bersikap tenang dan tidak terprovokasi oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab tersebut demi keutuhan NKRI merupakan pengamalan sila ke? Iya, ini ada kata kuncinya demi keutuhan NKRI, berarti sila ke-3 Persatuan Indonesia. Oke, ini masih LOTS ya, Low Order Thinking Skills. Berikutnya, soal pilar negara HOTS. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Program atau kebijakan pemerintah yang merupakan implementasi dari pasal ini adalah yang merupakan implementasi dari pasal itu. A. Kebijakan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM. Apakah selama pandemi kegiatan PPKM itu merupakan kebijakan pemerintah yang mengimplementasikan pasal 28H itu? Tentang apa itu? Ya, ini adalah tentang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, oke. Ini kebijakannya apa? Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM itu merujuk kepada mendapatkan setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke, makanya diadakan apa? PPKM. Artinya apa? Membatasi supaya wabah itu tidak menjalar kemana-mana sehingga baik yang sakit atau yang tidak sakit ya, atau yang misalnya yang terinfeksi oleh virus atau dan yang tidak terinfeksi ya stay home gitu ya. Oke. Program vaksinasi nasional menurut saya ya. C. Kebijakan belajar dan bekerja dari rumah ya. Kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat ya. Jadi jawaban yang benar adalah semua jawaban ini benar sesuai dengan pasal 28H. Berikutnya. Ini soal tentang bahasa Indonesia, khususnya tentang ide pokok ya. Oke rekan-rekan, mari kita lihat teks bahasa Indonesia ini ya. Kalau ada begini ya, kita baca dulu soalnya. Soalnya satu ya. Ide pokok dari 2 paragraf di atas adalah, oke, rekan-rekan tahu ya, cara mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok itu adalah baca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Oke, kita lihat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor resiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Kebetulan
paragraf ini hanya terdiri dari satu kalimat ya. Oh oke, sorry, ini sebetulnya kalimatnya nyambung. Jadi ini kalimat pertama, kemudian kalimat yang terakhir, dengan demikian kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Oke, dari reading ini atau bacaan ini, teks ini kira-kira isi dari paragraf ini tentang apa? Apakah tentang hasil penelitian tentang penyakit jantung koroner? Tidak. Ya, tentang apa? Ya. Jawaban yang tepat adalah atau ide pokok dari paragraf ini adalah tingginya kolesterol merupakan penyebab utama seseorang terserang penyakit jantung koroner. Kita lihat di sini ya. Tadi apa? Faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner adalah kolesterol. Kalimat terakhir. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, dari sini kita tahu ya. Jadi, jawabannya yang tepat adalah Charlie tadi ya. Tingginya kolesterol merupakan penyebab utama seseorang terserang penyakit jantung. Nah, dari paragraf ini ya, ini ide pokoknya terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Oke, kita lihat soal berikutnya ini. Menurut letak ide pokoknya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf apa? Apakah deduktif, apakah induktif, apakah ineratif, apakah deduktif-induktif, atau menyebar? Oke, sekalian kita belajar ya rekan-rekan. Ya, model atau bentuk paragraf seperti ini, jenis paragraf seperti ini disebut paragraf deduktif-induktif. Kenapa? Karena ide pokoknya ada di di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ide pokoknya ini tentang kolesterol merupakan faktor yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung. Ini tadi disebut ya di sini. Kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, ini kan disebut dua kali. Itu namanya deduktif, induktif. Oke, untuk memahami ini jenis-jenis ide pokok kita lihat ini ya. Jadi jenis paragraf menurut letak ide pokoknya itu ada 5. Yang pertama deduktif, ide pokoknya ada di awal paragraf. Yang kedua induktif, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Yang ketiga adalah ineratif, ide pokoknya di tengah paragraf. Yang keempat, deduktif induktif, ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang kelima, ada namanya atau jenis paragraf menyebar. Jenis paragraf ini memiliki ide pokok menyebar dan tidak memiliki kalimat utama. Hal ini dikarenakan pikiran utamanya terletak pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Jelas ya rekan-rekan? Ya, sebetulnya ada cara yang baik. Itu tadi materi tentang apa? Sorry. Ya, itu tadi adalah materi tentang TWK, latihan soal dan pembahasan serta kisi-kisinya. Ya. Dan sebetulnya rekan-rekan, kalau Anda mau ya, ada metode pembelajaran serta tips dan trik yang sangat efektif untuk mengoptimalkan hasil belajar Anda. Apa itu? Ya, Suggestopedia and Hypnotherapy Learning Method itu bisa membantu dan mengoptimalkan hasil belajar Anda. Apa sih Suggestopedia dan Hypnotherapy Learning Method itu? Ya, Suggestopedia dan metode Hypnosis Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan sugesti untuk masuk ke pikiran bawah sadar Anda seorang pembelajar yang kemudian menghasilkan energi positif dalam otak Anda dan kepercayaan diri Anda yang sangat tinggi yang kemudian berakhir pada pencapaian hasil belajar yang maksimal dan optimal. Ini mungkin masih bingung rekan-rekan ya. Ya. Supaya tidak bingung ikut ya. Oke, ya. Kalau Anda tertarik dan mau ikutan, hubungi WA 0858 111 89913 ya untuk join pembelajaran dengan Suggestopedia dan hipnoterapi. Baik rekan-rekan, saya tunggu.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Ya, thanks for watching. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.